Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Rafiqo Bahri dari Pendidikan Biologi Universitas Jember Angkatan tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait seberapa besar bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional. Jadi, bahasa Indonesia merupakan bahasa pokok yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak abad ke-7, yang dimana pada saat itu bahasa Melayu itu mulai sering digunakan di Indonesia. Jadi pada awalnya, bahasa Indonesia sendiri itu merupakan bahasa yang berkembang dari bahasa Melayu, yang dimana pada saat itu bahasa Melayu itu sering digunakan untuk menghubungkan antar pulau, antar suku, antar pedagang, atau bahkan antar kerajaan. Dari seringnya bahasa ini digunakan, perkembangan bahasa Melayu itu mendorong rasa persaudaraan dan rasa persatuan dari masyarakat. Sehingga pada tanggal 2 Mei tahun 1926, khususnya pada Kongres Pemuda II, Muhammad Tabrani itu mengusulkan untuk mengubah istilah bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia itu dapat digunakan sampai pada saat ini dan ditetapkan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjadi bahasa negara dan bahasa pemersatu bangsa. Tidak hanya itu, menurut informasi yang saya dapatkan dari pengembangan dan pembinaan bahasa, Kebudayaan Riset dan Teknologi itu mengatakan bahwa bahasa Indonesia ini mulai diperkenalkan di beberapa negara besar seperti Korea Selatan, Vietnam, dan juga Jepang. Yang dimana di negara-negara ini itu mulai membuka sebuah jurusan bahasa Indonesia bagi mahasiswa dan mahasiswi di perguruan tinggi. Dari banyaknya minat anak-anak mancanegara terhadap bahasa Indonesia ini, itu membuat Kedutaan Besar Bahasa Indonesia atau KBRI di negara-negara tersebut mulai menyupport dan mendukung besar terhadap adanya promosi bahasa Indonesia di negara-negara mereka. Sehingga banyak anak-anak mancanegara itu mulai mempelajari dan mengenal bahasa Indonesia secara keseluruhan. Jadi tidak hanya di Indonesia saja ya. Selain dari segi pendidikan, bahasa Indonesia mulai dikenal oleh negara lain karena adanya ketertarikan atau daya tarik dari negara Indonesia sendiri. Yang dimana negara Indonesia ini memiliki kekayaan alam dan juga keberagaman kebudayaan. Sehingga membuat para investor atau pelaku ekonomi dari mancanegara itu tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia. Sehingga tidak banyak dari mereka itu mulai tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia untuk mempermudah dalam menjalankan hubungan kerjasama dan juga investasi. Tidak jarang beberapa media massa internasional itu mulai menyiarkan bahasa Indonesia secara publikasi melalui siaran televisi mereka seperti BBC, Radio Australia, terus Suara Amerika atau Voice of America, dan juga Radio Rusia, yang dimana biasanya ini tuh disiarkan secara rutin di setiap minggunya. Selain itu, kita juga dapat menemukan layanan bahasa Indonesia di beberapa halaman internet seperti halaman berita internasional dan juga beberapa halaman internet penggemar idola seperti yang dibuat oleh klub pesepak bola ternama dan juga masih banyak lagi. Dari semua fakta yang ada, tidak menutup kemungkinan bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa internasional yang digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Yang dimana selain dari bahasa Indonesia ini mudah dipelajari dan mudah dipahami oleh banyak orang, bahasa Indonesia juga sudah dibakukan dan diterapkan dan disesuaikan sesuai dengan aturan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia. Dari segala faktor yang ada, diharapkan faktor-faktor ini dapat mengarahkan pandangan masyarakat terkait berpotensinya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional yang akan digunakan oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia. Jadi diharapkan anak muda dari bangsa Indonesia ini bisa bangga dan dapat menggunakan bahasa Indonesia ini secara baik dan benar di kehidupan sehari-hari. Jadi untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita gunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari kita dan mulai menerapkan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa pokok sehari-hari. Mungkin dari itu saja dari saya.
Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.